warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan baik-baik selalu. Nah, di sini bersama saya Triana Ardiarini yang akan membahas mengenai seputar UMKM yang ada di Desa Dersalam. Tentunya saya tidak sendiri. Di sini saya bersama Kepala Desa, yakni Bapak Sulaiman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin di sini saya mau menanyakan UMKM yang ada di Desa Dersalam. Oke, langsung saja ya Pak. Usaha apa yang termasuk dalam kategori UMKM di sini Pak? Kalau di sini sebetulnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya di sini mengenai UMKM di Dersalam, kita pun ada beberapa pilihan Mbak ya, dari UMKM konveksi, UMKM perikanan, dan juga pengolahan makanan Mbak. Dan juga yang dulu sempat unggul itu adalah pembuatan mainan tradisional untuk di Dersalam itu. Untuk jenisnya nih, jenis apa saja sih Pak UMKM yang terkenal di Desa Dersalam ini? Yang terkenal konveksi tentunya di era saat ini ya, pakaian wanita itu seperti gamis, muslimah itu, dan juga hijab, aneka hijab modern itu juga memberikan trending di Dersalam. Dan juga tentunya di perikanan Mbak, kita punya produk unggulan yaitu peternakan dan pembibitan ikan lele Mbak. Itu juga sangat-sangat kita kuasai, yaitu di Pantura Tenggara ya, di sisirannya itu banyak dulu warga dari Pati, Demak, dan juga dari itu memasok bibit ikan lele dari Dersalam khususnya itu. Ya, saat itu Dersalam dinobatkan dengan desa penghasil bibit lele yang ternama Mbak ya. Yang kedua, yang berikutnya yaitu kerajinan mainan nasional, seperti itu mainan truk dari kayu Mbak, juga ada aneka mainan anak-anak nasional dan kerajinan, dan juga olahan makanan Mbak yang cukup terkenal yaitu permen manisan jahe juga termasuk trending di sini. Dan sebagian saat ini sudah disusul oleh banyak UMKM yang muncul, terutama di olahan makanan ini memberi suatu nilai adil sendiri dalam kemajuan UMKM di Dersalam. Oke. Untuk potensi UMKM di sini itu seperti apa Pak? Potensinya sekarang banyak ya, mungkin bagi kami banyak yang mencoba mungkin dari olahan makanan maupun dari perikanan juga ada ya. Kemarin tadi adalah ikan cupang yang kelasnya impor Pak, itu juga banyak kemarin yang mendulang suksesan. Namun ini juga nanti tentunya harus diimbangi dengan inovasi-inovasi yang ada. Intinya adalah UMKM itu apa yang harus mengikuti situasi ya Pak ya. Apa yang harus trending saat ini, itulah yang nanti akan berpotensi untuk mendulang sukses itu. Oke. Nah, di sini kan banyak sekali ya Pak UMKM. Ya. Untuk perizinannya tuh gimana Pak? Pernahkah Bapak dimintai untuk perizinan suatu mineral mungkin atau bagaimana gitu? Kita pun tidak hanya UMKM Pak ya, kita pun investor yang datang ke Dersalam, saya pun buka selebar-lebarnya. Apalagi ini untuk UMKM adalah berkaitan dengan usaha-usaha masyarakat, tentunya kita pun juga senantiasa membuka selebar-lebarnya Pak. Kemarin dengan pandemi kemarin banyak yang mencoba meraih sukses di UMKM ini, terutama kita pun banyak yang menggunakan pemasaran online, yang juga memberi dampak positif juga di saat pandemi saat ini. Untuk proses perizinannya tuh bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan dari bagaimana prosesnya? Kalau dari saya Mbak ya, itu adalah desa adalah merupakan tahapan awal dalam perizinan, maka di sini desa hanya mengeluarkan surat keterangan usaha atau SKU, dan nanti
itu akan diteruskan untuk jenjang yang lebih tinggi, yaitu di perizinan di Kabupaten Kudus itu Pak ya. Artinya apapun itu nanti ya usahanya, maka kita pemerintah wajib mengakomodir untuk tujuan perizinan, dan nanti kedepannya adalah bermuara pada khususnya suatu usaha. Karena ini adalah usaha yang sangat-sangat efektif itu adalah manakala usaha yang sudah berizin, baik izin makan maupun izin produksi, yang ini adalah sebagai payung hukum bagi para pelaku usaha UMKM. Di sini cukup banyak atau tidak Pak yang sudah bersertifikat gitu? Kalau yang bersertifikat mungkin Mbak, mungkin orang itu kadang itu mengurus izin itu setelah nanti biasa itu dia itu cukup menggeliat Mbak ya. Berarti dia itu berbondong-bondong untuk mengurus izin yang ada ya. Namun ya alhamdulillah kita pun hampir 45% semua sudah berizin ya kan, baik izin dari desa maupun dari dinas terkait seperti itu. Nah, selain mungkin perizinan ya, ada nggak sih Pak permasalahan lainnya yang menjadi penghambat para UMKM ini membangun usahanya? Oh iya, yang sangat-sangat mempengaruhi adalah tekad seorang yang untuk menjadi wirausahawan itu sangat-sangat minim sekali Mbak. Mungkin di sini kita sebagai wirausaha itu harus mempunyai keberanian satu, yang kedua ada mau mencoba, yang ketiga nanti juga ada faktor istilahnya potensi, juga ada peluang juga mempengaruhi, dan juga nanti suatu kemantapan yang ada, jadi nanti bisa bersama-sama kita memulai UMKM yang ada. Tentunya semua itu kita mulus, butuh 1-2 kali tahapan untuk mendapatkan istilahnya grant atau BEN, untuk bersama-sama nanti produk itu bisa diterima di tengah masyarakat. Bagaimana di Desa Darsalam ini dalam mengatur bansos untuk para UMKM? Ya. Syukur alhamdulillah, kemarin kita ada BPUM ya, sudah program nasional dari Presiden untuk para usaha UMKM. Di sini bekerjasama dengan Dinas Usaha Kecil Menengah dan Koperasi di Kabupaten Kudus telah menyarankan beberapa untuk pengajuan bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil menengah untuk mendapatkan bantuan stimulan dari program BPUM ini. Tentunya ini di bawah kewenangan Dinas UMKM Kabupaten Kota Kudus, yang mana desa hanya mengetahui mengenai surat keterangan usaha dirinya. Terkait dengan semuanya, tahapan apa yang dilalui itu semua berdasar pada Dinas UMKM. Tapi alhamdulillah kemarin banyak UMKM yang di desa khususnya mendapatkan bantuan dari pemerintah, yaitu berupa program BPUM, yang mana telah ikut membantu serta menopang mengenai kondisi yang ada Mbak. Ini adalah UMKM sebagai motor penggerak ekonomi ya kan. Nanti harapan kami segera bisa pulih seperti semula, UMKM bisa menggeliat lagi seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk di sini perangkat desanya itu membantu masyarakat atau mungkin mengadakan sosialisasi. Di sini sekarang serba itu Mbak ya, semua itu seolah-olah dunia dan bergenggaman berarti. Di ininya siapapun itu bisa ikut mempromosikan. Sekarang tidak saatnya dulu itu dari rumah ke rumah, sekarang tidak. Dan sekarang juga tidak perlu pakai brosur. Karena apa? Semua nanti tinggal kita masang di story kita atau Facebook, mungkin di posting. Nanti kita bisa menjadi kemana-mana ya. Setelah mungkin teman-teman dekat kita ya kan, itu juga nanti ikut terbawa dampaknya, karena kita harus sekali ketukan kita bisa kemana-mana untuk publikasinya. Juga mungkin dari teman-teman mungkin setelah melihat story atau postingan di Facebook mungkin bisa, atau di IG yang sekarang berjalan adalah
membuat apa sebenarnya suasana usaha ini menjadi mungkin sudah dikenal, Mbak. Akan saja kita itu pandai-pandai pertama mengemasnya, kemasan itu juga penting. Yang kedua nanti untuk mendapatkan brandnya juga penting. Ya sekarang gini, mungkin ada contohnya mungkin produk kopi dulu itu kan biasa, tapi setelah dikasih sentuhan mungkin kemasannya agak etnik, mungkin agak tempo-tempo dulu mungkin, nah itu nanti bisa mempunyai daya seperti itu. Jadi di sini memang tampilan itu penting. Kenapa kita itu mempromosikan, menyampaikan kepada masyarakat itu adalah yang dilihat adalah gambarnya atau tampilannya seperti itu. Iya, karena mungkin dari situ bisa menaikkan pasaran. Betul ya, walaupun nanti mungkin ditunjang dengan rasa atau kualitas dari produk itu sendiri seperti itu. Oke. Nah, menurut Bapak sendiri nih, bagaimana sih caranya untuk menguatkan para usaha yang mungkin pada saat ini ya Pak, di musim pandemi seperti ini, kadang kan ada yang mungkin gulung tikar. Kalau usaha itu Mbak, kalau produksi kita bisa memproduksinya dengan maksimal ya kan. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kita bagaimana itu memasarkannya Mbak. Kalau produksi mudah, kita setelah mendapatkan beberapa langkah-langkah produksi maka kita akan melalui itu dengan sempurna. Tapi yang gak pentingnya adalah manakala kita itu mempromosikan atau memasarkannya itu. Kenapa? Pemasaran ini menjadi ujung tombak nanti laku atau tidaknya laku tidaknya suatu produk UMKM ini seperti itu. Yang terakhir ya Pak, Ya. apa harapan Bapak untuk para pelaku UMKM yang ada di Sandar Salam ini? Harapan kami sebagai lokal Sandar Salam yaitu satu, jangan harus tetap berusaha, jangan menyerah. Karena apa? Suatu gerakan itu harusnya didapat dengan perjuangan, dengan suatu greget yang mungkin bisa dikatakan penuh batu sandungan. Nah, itu adalah suatu imajinasi kita untuk bersama-sama nanti mendapatkan suatu keberhasilan dari di sini. Semua itu tidak hanya didapatkan instan. Biasanya itu kalau kita dapatnya dengan cara perjuangan dan juga dengan pengorbanan, maka nanti hasilnya pun juga akan lebih abadi daripada kita itu mendapatkan secara instan begitu. Harapan kami tadi ya tetap semangat, suatu wirausaha itu harus terpanjang. Itu dimana kita mengikuti dan saat ini yaitu keterbukaan media penting, yang mengikuti mungkin kondisi yang saat ini baru trending. Mungkin trendingnya apa? Mungkin apa istilahnya dari produk dari anak-anak muda, mungkin apa itu kita harus mengikuti kita seperti itu. Karena apa? Sini memang satu daya tarik itu manakala akan tersirat manakala nanti ada suatu istilahnya pandangan sendiri atau pandang sendiri mengenai seseorang itu memakai suatu produk itu. Terima kasih Pak sudah mau berbincang-bincang mengenai UMKM di sini. Yeah. Oke, terima kasih yang sudah menonton tayangan ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.